Selamat malam. Selamat malam ya saudaraku dan rekan-rekanku semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekanku semua, karena rekan-rekan masih berkenan untuk hadir, karena rekan-rekan masih berkenan untuk mampir. Tadi gak ada, udah jatuh. Jadi seperti biasa saudaraku, di kesempatan pada malam hari ini kita mengawalinya dengan jalan-jalan terlebih dahulu. Saya mengajak saudaraku dan rekan-rekanku untuk berjalan-jalan sejenak. Saya mengajak saudaraku dan rekan-rekanku untuk berkeliling sebentar, melihat kondisi sekitar, melihat kondisi lokasi ya, yang akan coba kita manfaatkan pada malam hari ini. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan sebelum kita berjalan lebih jauh, buat saudaraku ataupun rekan-rekanku semua yang mungkin saja ya nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, rekan-rekan ataupun saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng. Tapi kalau rekan-rekan pengen gak ketinggalan sekaligus mendapatkan banyak teman, rekan-rekan bisa ikutan di dalam komunitas kecil kita. Kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu di-share ya ketika kita udah tayang. Dan tentunya terdapat ratusan teman, terdapat ratusan saudara, mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam berdiskusi. Lebih gampang dalam berdiskusi nantinya ya. Silakan yang pengen tambah-tambah teman sekaligus mendapatkan pemberitahuan ketika kita udah tayang. Kita bahas dulu tentang lokasi ini. Ada lantai atas ya. Tentu saja kita hadir di sini berdasarkan informasi yang kita himpun ya. Kita mendapatkan informasi, lalu tim meluncur, dan setelah ditemukan lokasinya, dibuktikan apakah benar terbengkalai ya. Setelah itu baru saya. Dan yang membuat saya tertarik dengan tempat ini adalah cerita beberapa lantai ada jejak kaki ya. Ada jejak kaki. Cerita mengenai penampakan sosok tuyul katanya. Agak serem amat ya. Bukan tuyul sih, katanya sih anak-anak gitu, punya anak kecil. Dan ini kembali lagi, penangkapannya orang itu beda-beda ya. Anak kecil nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek saja katanya, yang kerap sekali terlihat mainan di sekitaran sini, hingga beberapa warga sekitar berspekulasi atau berpendapat katanya sosok tersebut adalah sosok yang dulunya dimanfaatkan untuk mencari kekayaan oleh pemilik dari tempat ini. Nah ini ya, namanya orang Indo apalagi ya. Ini apa ini, bisa berantakan banget gini ya. Kalau orang Indo gitu ya, lihat tetangganya tajir itu langsung mikirnya wah itu pasti pesugihan. Lihat tetangganya nggak punya duit, tawain ya, disyukur-syukurin ya. Halo, permisi.
Oh tadi kayak ada suara benda-benda kecil jatuh gitu. Dan untuk yang saya rasakan memang tempat ini cukup mencekam. Yang saya rasakan memang tempat ini terasa menegangkan. Sudah terasa kalau tempat ini itu memang terbengkalai cukup lama ya, apalagi kondisinya seperti ini. Memiliki kesan mistis, memiliki aura negatif yang di atas rata-rata tempat kosong pada umumnya. Ini bekas garis polisi. Halo, halo, permisi. Halo. Ini nggak tahu kita bakal naik ke atas apa enggak lewat tangga ini, karena sepertinya berbahaya sekali. Ini diambil ya ini ya. Ini dijebol. Sepertinya kuningannya itu diambil. Kok kuningan, siapa namanya? Kuningan ya. Dalamannya kabel gitu kan kuningan ya. Biasanya kan dikelupas ya. Biasanya ada orang-orang nakal ya, bukan nakal lagi sih, jahat ya, ngambil kabel-kabel di tempat-tempat terbengkalai gini, kabel-kabel gedenya gitu lalu dikelupas. Jadi mereka punya alatnya gitu, punya alat buat belah kabelnya itu dan diambilin bagian tengahnya itu. Yang merugikan sama aja mencuri karena bukan milik ya. Itu keunggulan negara kita ya. Halo, coba tuh lihat kalau kayak rumah-rumah terbengkalai di Jepang atau Cina sih? Jepang ya, di Jepang itu sampai puluhan ratusan rumah tuh ya tetap terjaga meskipun terbengkalai ya. Bahkan kalau yang mau menempati, apalagi orang luar Jepang ya, itu malahan dikasih duit sekaligus dikasih uang renov. Ini benar-benar kabel ya, ini bekas kabel dikelupas ini. Nah, kata saya kan ya, ini dindingnya udah dijebol ya, diambil kabelnya. Terus suara tadi kayak ada yang lewat. Halo, halo, permisi. Ya, akar-akar tanaman udah ngeri banget liatnya ya. Halo. Tak lupa juga saya ingin mewanti-wanti saudaraku dan rekan-rekanku agar lebih berhati-hati ya. Zaman sekarang tuh makin banyak ya tawaran-tawaran lewat WhatsApp ya, yang menawarkan tempat aman gini-gini gitu. Jangan mudah percaya kalau hanya lewat WhatsApp ya. Kenapa ya? Karena berpotensi melakukan sebuah penipuan. Jangan sampai rekan-rekan dan saudaraku menjadi korban-korban penipuan berikutnya. Kalau memang saudaraku dan rekan-rekanku mencari tempat yang aman, kita ada ya, kita juga menyediakan, tapi kita tidak bisa menyampaikannya secara langsung di sini. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan atau saudaraku ya, catat dan japri pribadi saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Ada yang masuk dari atas seperti ini. Karena emang dikelilingi pagar tempat ini, dikelilingi pagar dan rata-rata ya ini nih ya, cukup tertutup. Pagar-pagar gini, ini dirusak atau dibuka saya juga nggak tahu. Halo. Karena sekarang tuh penipu-penipu itu makin pintar ya. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Seringkali WhatsApp nggak tahu dapat nomor dari mana ya. Seringkali tiba-tiba WhatsApp ya, bla 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 bla, janjiin ini itu gitu. Saran saya jangan mudah percaya. Malah jangan percaya, bukan lagi jangan mudah percaya, tapi jangan percaya. Karena sangat-sangat berpotensi sebuah penipuan seperti itu ya. Kalau memang mencarinya tempat yang aman ya, kenapa harus aneh-aneh gitu maksudnya. Buat yang udah lama ngikutin kita ya, kita tuh udah bertahun-tahun ya dalam melakukan penjelajahan sekaligus menemani saudaraku ya. Kita udah ada bertahun-tahun
Dan kita selalu memberikan rekomendasi terbaik juga buat saudaraku ataupun rekan-rekanku. Jamin rekomendasi dari kita selalu terbaik ya. Apalagi rekomendasi saat ini ya, kita ada rekomendasi terbaik ya untuk rekan-rekan dan saudaraku semua yang sekarang sudah menjadi salah satu tempat terbesar, salah satu tempat teraman ya. Jadi gak akan tipu-tipu lah, jamin kualitas nomor terbaik gitu. Silahkan catat saja kontaknya, udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah, dan silahkan dijapri pribadi saja ya. Pokoknya jangan mudah percaya kalau cuman tawaran-tawaran lewat WhatsApp ya. Ini bagus banget ya bekasnya. Ini bekas kamar mandi dan bagus sekali. Halo, permisi. Ini akar ya sampai gitu ya, dari atas. Halo, halo. Beberapa kali emang kedengaran kayak ada suara telapak kaki gitu, sampai kayak ada orang jalan lah intinya. Dan saya juga merasakan aura negatif yang semakin lama semakin kuat. Permisi. Saya di sini hanya berharap semoga semua berjalan dengan baik-baik saja ya. Semoga kita tidak menemukan kendala apapun. Itu akar-akar ya. Yang baru hadir jangan lupa ya dibantu di tap-tap layar untuk memberikan sedikit dukungan kecil ya. Ini akar sampai kayak gini, masuk ya lewat angin-angin ya. Kalau siang kan ada cahaya masuk gitu maksudnya ya. Penataannya bagus sih. Dan sungkan-sungkan juga buat komen-komen ya saudaraku ya. Silahkan ikutan komen-komen yang baru hadir, mungkin yang belum komen. Mungkin sekedar mengucapkan salam, sekedar mengucapkan hadir, atau juga bisa menuliskan dari kota mana, dari wilayah mana saudaraku yang hadir, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekanku yang mampir pada malam hari ini. Halo. Oh ya, ada beberapa versi ya tentang tempat ini. Kabarnya sih ada juga warga yang melihat sosok pocong ya, tapi hanya segelintir warga. Kebanyakan melihatnya itu ya itu tadi, menampakkan sosok bocah itu. Makanya ada juga yang memiliki spekulasi katanya bocah tersebut adalah anak dari pocong katanya. Dia pocongnya kayak nemenin gitu, naik ke atas ya. Saya rasa di bawah udah cukup lah, tapi sebenarnya masih luas sih. Kita naik ke atas ya. Dan dikarenakan ini waktu kita udah lumayan mepet ya saudaraku ya, udah terlalu lama juga kita muter-muter, ini diambil kabelnya juga ya. Jadi mungkin ya untuk jalan-jalan kita udah cukup dulu ya, agar rekan-rekan dan saudaraku ini diambil beneran kan ya, dicongkel ini, agar rekan-rekan dan saudaraku gak kelamaan menunggu, nanti keburu ngantuk ya. Berikutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekanku semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Setelah digesek-gesek ya, ini waktunya kita mencoba menelaah. Ini waktunya kita coba untuk mencerna ya makna dari lukisan yang tercipta, makna dari lukisan yang terbentuk pada malam hari ini. Harap dimengerti juga ya bahwa saya bukan orang yang mengatur bentuk-bentuk dan lukisan yang hadir. Semua lukisan tercipta secara alami, jadi bukan saya mengatur, dan saya pun juga tidak bisa request atau meminta harus seperti apa bentuk dan lukisan. Semua tercipta secara alami. Dari lukisan kita yang pertama terlebih dahulu saudaraku, ini cukup mempesona dengan kondisi memang bagian bawah agak buram-buram, tapi untuk wujud atau bentuk dari lukisan ini sudah tercipta. Ini bagian atas, lalu turun ke bagian bawah, dan saya rasa sebagian besar dari rekan-rekan pasti sudah dapat mengerti dan memahami makna yang terkandung. Ini ada kebakar yang nyentuh ya. Di sini juga ada beberapa sentuhan. Saya rasa beberapa dari rekan-rekan sudah mengerti lah ya makna apa yang ada di dalam lukisan ini. Lalu dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya saudaraku. Ini lebih menarik lagi ya, karena di area sekitarnya ini sama sekali tidak ada gangguan ya. Sebuah garis lurus, garis panjang ya. Ya kalau dilihat-lihat lebih mirip seperti tongkat sih, karena ada pegangannya gitu. Dan yang membuat malam hari lukisan ini semakin tertarik adalah bagian bengkoknya itu ke kanan, sehingga kalau bagi saya pribadi bisa diabaikan. Sesuatu bengkok yang semacam kayak gini itu cukup wajar. Ini bengkoknya cukup wajar. Saya rasa mungkin bentuk yang tepat adalah begini. Jadi bagian bengkoknya di bawah, seolah-olah ini hanya sekedar garis memanjang saja, tidak lebih dari itu. Tetapi kalau mungkin saudaraku dan rekan-rekanku merasa cukup aneh dengan bagian yang membengkok dan memiliki firasat atau feeling tentang makna yang mungkin saja
tersimpan ya di dalam lukisan ini. Ya silakan coba untuk dicerna kembali ya. Lalu kita lanjutkan pada lukisan kita berikutnya, saudaraku. Ini lebih menarik lagi. Pada lembar berikutnya untuk lukisan yang hadir saya rasa lebih menarik ya. Nah, terlihat sedikit lebih jelas, sedikit lebih mulus, dan sedikit lebih seksi tentunya. Bentar, kita lipat dulu gini ya. Ini bukan pertama kali kita memperoleh sebuah lukisan yang kondisinya ada kemungkinan rusak seperti ini. Memang udah jelas sekali ini bagian ujung ya, ini bagian tengah, lalu turun ke bagian bawah ya. Ini udah cukup wajar karena memang kita nggak mengatur ya. Kondisi atau posisi dari lukisan ini berada pada bagian tepi, seolah-olah lukisan ini adalah sebuah lukisan yang belum sempat terlukis secara utuh, seolah-olah terbelah atau terganggu, terhenti oleh bagian tepi. Jadi seakan-akan ini baru terlukis separuh gitu ya. Berarti tinggal lukisan terakhir ya. Lukisan terakhirnya juga cukup menarik. Saya rasa ini ada lukisan kunci pada malam hari ini. Sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran di sini, sebuah lingkaran yang cukup jelas, sebuah lingkaran yang cukup sempurna, dan sebuah lingkaran yang sangat-sangat manis. Akan tetapi terdapat bagian tonjolan di sini. Kita nggak tahu bagian tonjolan sependek ini bisa dimasukkan dalam kategori bagian dari lukisan atau tidak. Karena kalau ini adalah sebuah bagian, maka berarti seperti ini. Dan jika memang ini adalah sebuah bagian, maka tidak menutup kemungkinan posisi dari lukisannya adalah seperti ini. Untuk keseluruhan, lukisan terakhir ini adalah lukisan yang membuat saya semakin tertarik. Dan saya rasa ini adalah lukisan kunci pada malam hari ini. Lukisan yang patut dijaga. Berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang telah hadir pada malam hari ini. Jadi seperti ini ya saudaraku ya, lukisan kita yang pertama sempat nyaris hangus ya, udah terlalu pekat. Tapi ini semakin menarik ya, semakin mulus dan semakin cantik setelah kita coba gesek-gesek lagi ya. Sangat seksi. Dilanjutkan di sini lukisan kita berikutnya, tidak ada gangguan sedikit pun pada bagian sekitar. Seperti sebuah lukisan bonus untuk kita. Dilanjutkan lagi. Bentar ya, bentar. Ini lukisan kita berikutnya di sini seolah-olah sebuah lukisan yang belum kelar, seolah-olah baru terlukis separuh saja.
mungkin mah benar-benar memiliki makna yang perlu kita cari tahu ya. Dan ini lukisan kita yang terakhir, sempat kecolongan, kebakar, bolong, tapi untungnya nggak melebar, jadi nggak merusak bentuk atau wujud dari lukisan ini. Dan ini kira-kira beneran ujung atau bukan? Coba kita cek juga untuk lembaran belakang. Jujur ya, saya kurang begitu tertarik untuk lembaran belakang, oleh karena itu saya selalu mengabaikan. Tapi kalau mungkin rekan-rekanku dan saudaraku merasa cukup tertarik, ya silakan. Dan buat saudaraku atau rekan-rekanku yang mungkin mau tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara ya, kita ada sebuah komunitas kecil. Kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Silahkan dicatat, silahkan disimpan, silahkan dijawab pribadi saja. Mempermudah dalam berdiskusi tentunya, karena terdapat ratusan teman di sana. Mempermudah dalam berdiskusi sekaligus mempermudah dalam mencari suatu perbandingan dan bisa bertanya-tanya kepada teman-teman yang lain ya. Lembaran belakang saya rasa kurang begitu menarik bagi saya, tapi itu kelihatan lebih tebal. Di sini juga sama kelihatan, cuman saya kurang begitu tertarik. Jadi seperti inilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan buat saudaraku semua, sebelum kita berpisah ya, kalau saudaraku benar-benar ingin mendapatkan sebuah tempat yang aman, ingin mendapatkan sebuah tempat yang nyaman, agar bisa lebih tenang ya, kita ada rekomendasi terbaik buat saudaraku dan rekan-rekanku. Tapi harap dimengerti, harap dimaklumi, karena kita tidak bisa menyampaikan secara langsung di sini. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan ataupun saudaraku catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Bisa dihubungi pribadi saja, nanti disampaikan di sana. Karena kita nggak mau dan kita nggak bisa menyampaikan secara langsung di sini. Rekan-rekan nggak perlu khawatir. Selagi kita yang merekomendasikan, kita bisa jamin selalu yang terbaik. Kita udah memiliki track record ya. Kita bukan setahun 2 tahun, kita udah bertahun-tahun menemani rekan-rekan dan saudaraku semua. Jadi semua yang kita rekomendasikan tentunya yang terbaik buat saudaraku dan rekan-rekanku. Bahkan ya, tempat yang kita rekomendasikan kali ini adalah salah satu tempat terbesar, salah satu tempat teraman, sekaligus sekarang sudah berlisensi. Jadi apa lagi? Mau cari yang seperti apa lagi? Ya, jangan sampai salah pilih tempat. Mungkin cukup dulu saudaraku. Saya izin pamit. Saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi di malam berikutnya, di kesempatan berikutnya, dan pada lokasi-lokasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sukses selalu untuk saudaraku semuanya. Sampai jumpa.